Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Selamat sore, inilah komunikasi perjalanan koper lebaran tahun 2023. Persembahan Kencana, ahlinya Bajaringan. Pemirsa, situasi arus lalu lintas di Kabupaten Pasuruan saat ini terpantau ramai dan lancar. Saat ini saya berada di Pasar Tupat, Wonorejo, tepatnya di jalur Pasuruan Malang, di mana sejak pagi tadi sempat terjadi kemacetan. Hal itu dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Pasuruan dan banyak warga yang keluar masuk ke pasar untuk berbelanja. Selain itu juga disebabkan adanya beberapa titik pertemuan arus lalu lintas di jalur alternatif antara Kecamatan Kecayan menuju jalur Pasuruan Malang. Sebelumnya pihak kepolisian sudah melakukan rekayasa lalin dengan menutup akses jalur alternatif sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. Meski begitu, kemacetan di jalur ini tidak berlangsung lama dan arus lalu lintas kembali lancar tepat pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah aktivitas warga di pasar B. Sementara itu untuk arus lalu lintas di sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan terpantau lancar, mulai dari Simpang 3 Purwosari dan pintu gerbang tol Purwodadi. Mulai normalnya arus lalu lintas ini setelah puncak arus balik pada tanggal 25 April kemarin. Selain itu di jalur alternatif arus lalu lintas di jalur tol juga terpantau lancar, baik di tol Gempol Pandaan, tol Pandaan Malang maupun tol Pasuruan Probolinggo. Seperti di tol Sutojayang Kota Pasuruan ini arus lalu lintas terpantau lancar. Berikut wawancara kami bersama warga Medi dan bersama Wakapos Purwosari Aibtu Suwandi. Ada sekarang lagi macet karena kan kendaraannya lagi full, banyak orang lewat yang di pasar, jadi macet. Sebelumnya nggak macet seperti ini, cuma sekarang ini yang macet. Ya. Sejak pagi. Sekarang ini setengah hari mulai rendah. Ntar kalau sore macet lagi. Biasa macet. Itu kenapa, Pak? Hari kena orang lewat kan perapatan. Oh iya. Perapatan yang di selatan. Tepatnya pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, tepatnya di Simpang 3 Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Bisa saya sampaikan perkembangan arus dari arah Surabaya yang menuju ke arah Malang masih terpantau landai dan lancar. Demikian juga arus dari arah Malang yang menuju ke arah Surabaya masih terpantau landai dan lancar. Saya laporkan juga arus dari arah Pasuruan yang menuju ke arah Malang masih terpantau landai dan lancar. Demikian yang bisa kita laporkan perkembangan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Demikian koper lebaran tahun 2023 dari Pasar Tupat, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Abdul Majid melaporkan.
Selamat sore pemirsa, inilah komunikasi perjalanan Koper Lebaran 2023, persembahan Kencana, ahlinya Bajaringan. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Jatim Transportation Control Center atau JTCC di Sub Jatim. Di ruang ini memonitor seluruh akses berbagai moda transportasi, mulai dari terminal tipe B, bandara, pelabuhan, dan jalan provinsi. Bahkan juga memonitor dan menginventarisir jumlah lalu lintas berdasarkan jenis-jenis kendaraan yang dipantau dari kamera AI atau Artificial Intelligence. Seperti yang ada layar yang ada di belakang saya, ini terlihat memonitor arus atau aktivitas di Pelabuhan Bum Banyuwangi, dan di JTCC ini menjadi posko angkutan Lebaran mulai H-7 sampai dengan H+7, tepatnya sampai tanggal 2 Mei nanti, yang terdapat petugas yang setiap hari berjaga selama 24 jam untuk memonitor arus mudik hingga arus balik di lewat monitor JTCC ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih detail terkait evaluasi arus mudik dan hasil pantauan arus balik hingga Minggu 30 April 2023, saya akan mewawancarai langsung Kepala Disub Jatim, Bapak Yono. Selamat sore Pak Yono. Sore, ya. Sehat Pak Yono ya? Sehat. Sepertinya tidak libur ini karena harus memonitor arus mudik sampai arus balik ya Pak Yono. Ya, bisa dijelaskan Pak Yono untuk arus mudik, evaluasi arus mudik ini seperti apa dan arus balik hingga hari ini pantauannya seperti apa? Ya, terima kasih. Seizin Bu Gubernur, kami melaporkan bahwa untuk pantauan arus mudik dan balik pada mulai dari H-7 sampai dengan H+, berapa sekarang? H+5 ya, H+5 itu cukup aman, terkendali. Namun dapat kami laporkan di sini untuk rekapitulasi daripada angkutan mulai dari H-7 sampai H+5 itu untuk angkutan jalan di beberapa terminal pantau kita, baik itu terminal tipe A dan tipe B, itu terjadi kenaikan penumpang sebesar 8,91% untuk angkutan penumpang yang melalui terminal. Kemudian penumpang yang melalui angkutan udara itu terjadi kenaikan di titik pantau 7 bandara yang kita pantau, itu ada kenaikan 20 sampai dengan saat ini itu 22,87%. Untuk angkutan penyeberangan di 4 titik lintasan pelabuhan penyeberangan yang kita pantau itu ada kenaikan sebesar 8,29%. Kemudian untuk angkutan laut di 4 pelabuhan laut yang kita pantau itu ada kenaikan 10,76%. Kemudian untuk angkutan kereta api di Daob 7, Daob 8 dan Daob 9 itu ada kenaikan 33,17%. Sehingga total semua moda mulai dari H-7 sampai dengan H+5 sekarang itu rata-rata naik 14,95%. Sedangkan untuk kendaraan yang keluar masuk kota Surabaya dapat kami laporkan di sini, untuk roda 2 itu terjadi turun, bahkan turun ya, keluar masuk dari Surabaya itu untuk roda 2 ada turun 14,07%, sedangkan untuk roda 4 ada kenaikan 13,54%. Mungkin itu pantauan dari arus mudik dan balik sampai dengan saat ini. Untuk laka sendiri Pak Yono, apakah angka laka ini di mudik tahun ini, arus mudik tahun ini mengalami peningkatan atau tidak? Iya, berdasarkan data dari Polda Jatim itu terjadi naik 9%. Kejadiannya ya, naik 9%. Kemudian fatalitasnya justru turun. Fatalitasnya turun 26% korban meninggal dunia. Jadi luka berat turun 23%. Jadi fatalitas turun, memang kejadiannya naik. Kejadian naik karena apa? Karena mobilitas manusianya naik gitu. Yang menuju ke Jawa Timur itu hampir 21,2 juta kan. Kemarin itu rilis dari kebijakan Kementerian Perhubungan. Nah, itu karena mobilitas naik, otomatis potensi terjadi kecelakaan juga naik. Namun fatalitasnya turun. Kejadiannya memang naik 9%. Ini data dari Polda Jawa Timur. Tidak sampai ada yang korban meninggal ya Pak Yono ya?
Ya ada, cuma menurun angkanya gitu ya, fatalitasnya. Terima kasih Pak Yono, semoga selalu sehat sampai arus balik Poditor Pantauan tuntas ya Pak Yono. Terima kasih. Matur nuwun. Iya, pemirsa. Itulah tadi laporan wawancara saya bersama dengan Pak Yono, Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, bagi Anda yang melakukan perjalanan, selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan ikuti arahan petugas. Jika Anda lelah, manfaatkanlah rest area terdekat untuk beristirahat. Semoga mudik Anda menyenangkan. Demikian Koper Lebaran 2023, persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan. Saya Dewi Meratin dan Agasila sudah melaporkan dari GTCC Dishub Jatim. Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan.